Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Gak, awakmu saya ngomong, aku ke cucune Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tak kandani. Iya. Stop, kata si cucu Nabi yang ngaku-ngaku ini. Stop. Itu Muhammad jadi au jaddah. Itu Muhammad kakek aneh apa kakek ente? Mapas. Kalau kayak gitu modelnya agama Islam, alangkah banyak yang malas jadi orang Islam. Males buat Islam kayak gitu, orang-orang songong isinya. Nah, ternyata di kemudian hari terbukti yang ngaku-ngaku tersebut bukan keturunan Nabi. Mereka mencangkukkan nasab baru pada abad 10 Hijriah. Ketika mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan kitab nasab, kita masih berbaik sangka. Ini umat-umat Nabi Muhammad nih, saya, ibu-ibu, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu masih baik sangka. Oke, kalau memang dari catatan kitab nasab mereka nggak bisa buktiin, mereka tetap tersambung kepada Rasulullah, kita masih baik sangka. Bagaimana cara baik sangka kita? Tes DNA. Berarti karena satu tidak terbukti di dalam catatan kitab nasab, dua nggak berani tes DNA, maka bisa dipastikan mereka yang selama ini ngaku anak cucu Nabi bukan anak cucu Nabi. Nah Ustadz, kalau di antara mereka itu ada ulama, ya kita hormati sebagai ulama, bukan sebagai anak cucu Nabi. Maka muncul pertanyaan, benarkah ahlul bait Nabi itu suci? Ya jelas jawabannya iya. Ahlul bait itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal yang harus kita sadari, keluarga Nabi atau ahlul bait Nabi yang dikatakan suci itu siapa? Semua ahli tafsir sepakat tentang ayat ini. Yang dikatakan disucikan di sini adalah istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu suci semua, karena wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menikahi istri Nabi itu hukumnya haram. Janda Nabi dinikahi haram, karena turun derajat, itu yang membuat dia jadi haram. Turun derajat dari wanita yang disucikan menjadi istri orang biasa. Kemudian yang berikutnya juga dikatakan di sini yang masuk dalam kategori ahlul bait itu siapa? Kalau kita merujuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang disebut dengan ahlul bait tersebut adalah di sini dikatakan walakin ahlul baitihi man hurima shadaqata ba'dah. Yang dikatakan ahlul bait itu adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah setelah. Siapa yang diharamkan menerima sedekah itu? Yakni antara lain hum alu aliyin, keluarganya Ali. Kemudian wa alu Aqil, keluarganya Aqil. Wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far. Wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Keluarga Ali, Aqil, Ja'far, Abbas. 4 keluarga itu yang disebut dengan ahlul bait karena diharamkan menerima sedekah, diharamkan menerima zakat. Nah, muncul pertanyaan, apakah zaman sekarang masih ada ahlul bait? Jawabannya tidak ada. Berdasarkan kategori ini, tidak ada. Yang ada zaman sekarang itu dzurriyyat. Dzurriyyat itu apa? Keturunan. Jadi dari zaman beliau sampai kiamat nanti tetap ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita imani. Akan tetap ada keturunan Rasul. Makanya kalau kita ke Mekah ya Bu, kalau kita ke Mekah, ke Ruwaisaifah kan begitu. Di situ ada Sayyid Ahmad, putranya Syekh Muhammad. Itu keturunan Nabi yang masih tetap mukim di Mekah Al-Mukarramah. Itu dzurriyyat namanya.
Nah, kalau dzurriyyat ada ketentuan yang berlaku. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman itu di mana anak keturunan mereka, dzurriyyah, keturunan mereka, cucu cicitnya mengikuti mereka, mengikuti akhlak dan ketakwaan, mengikuti leluhurnya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka mereka akan disambungkan dengan anak keturunannya. Jadi anak cucu hari ini, cicit-cicit hari ini akan tersambung dengan kemuliaan orang tuanya kalau dia ngikut akhlak leluhurnya. Walaupun keturunan orang hebat, walaupun keturunan dari nasab yang mulia, tapi kalau iman dan akhlaknya nggak ngikut kepada leluhurnya, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Nah, saya tanya pada ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah, kita ini umat Nabi Muhammad apa cucung Nabi Muhammad? Kita ulang lagi, kita ini yang kenceng jawabnya Bu, biar masuk video. Kita ini umat Nabi Muhammad atau cucung Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Sekali lagi nanyanya, kita ini umat Nabi Muhammad atau cucung Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad. Saya tanya, ibu-ibu berani nggak ngaku cucu Nabi? Nggak berani kan? Kecuali cucung Nabi Adam kan? Nah, seandainya ibu-ibu ketemu orang yang ngaku cucu Nabi, langsung percaya nggak? Enggak dong. Nah, karena kita ini sama sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita sangat mencintai Nabi. Ibu-ibu cinta nggak sama Nabi? Ya nggak masuk surga kalau nggak cinta. Wajib cinta kita sama Nabi, karena kita adalah umat Nabi Muhammad, karena kita sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, kita wajib minta pembuktian. Betul nggak kira-kira? Wajib. Jangan sampai orang menunjuk dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah. Ntar dulu lo ngomong begitu, buktikan dulu. Ngaku mah gampang, betul nggak kira-kira? Tapi buktikan dulu. Orang nggak boleh ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal dia tidak bisa membuktikan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Mengaku-ngaku padahal tidak bisa membuktikan. Ya kalau saya ngaku cucunya kakek saya, ya nggak perlu bukti lah, uang buktinya jelas emak saya kok, kan begitu. Kalau saya ngaku anaknya bapak saya, nih saya Suparman anaknya Abdul Karim, ya iyalah, ngapain harus tes DNA, kan begitu, udah jelas buktinya. Tapi ini orang ngaku cucu Nabi, ini kan nggak sembarangan. Nabi yang hidup 14 abad yang lalu, kan begitu. Tiba-tiba di 14 abad kemudian ada yang ngaku cucu Nabi. Entar dulu, buktikan dulu. Nah, di Indonesia ini ada Bu, sekelompok orang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, kerjaannya ngancam-ngancam umat, nakut-nakutin umat. Enak kalau orang kayak kita ini nggak bisa digituin. Tapi ada Bu yang dipalak-palakin, kan begitu ya. Umat ditakut-takutin karena merasa dia adalah cucu Nabi. Sampai-sampai begini, ada bapak-bapak disuruh azan, bapak azan. Begitu sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, stop. Kata si cucu Nabi yang ngaku-ngaku ini, stop. Itu Muhammad jadi au jaddah. Itu Muhammad kakek aneh apa kakek ente? Mapas. Ada orang sombong kayak gitu ya. Ada orang sombong begitu. Itu Muhammad kakek aneh apa kakek ente? Jadi au jaddah. Na'udzubillah. Kalau kayak gitu modelnya agama Islam, alangkah banyak yang malas jadi orang Islam. Malas buat Islam kayak gitu. Orang-orang songong isinya. Nah, ternyata di kemudian hari terbukti yang ngaku-ngaku tersebut bukan keturunan Nabi. Mereka mencangkukkan nasab baru pada abad 10 Hijriah.
baru sekarang nyambungkan nasab. Ketika mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan catatan kitab nasab, kita masih berbaik sangka. Ini umat-umat Nabi Muhammad nih, saya, ibu-ibu, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu masih baik sangka. Oke, kalau memang dari catatan kitab nasab mereka nggak bisa membuktiin, mereka tetap tersambung kepada Rasulullah, kita masih baik sangka. Bagaimana cara baik sangka kita? Tes DNA. Ternyata tes DNA juga nggak mau. Berarti karena satu tidak terbukti di dalam catatan kitab nasab, dua nggak berani tes DNA, maka bisa dipastikan mereka yang selama ini ngaku anak cucu Nabi bukan anak cucu Nabi. Nah Ustadz, kalau di antara mereka itu ada ulama, ya kita hormati sebagai ulama, bukan sebagai anak cucu Nabi. Entoh begini sih menurut saya, lebih baik ngaku umat Nabi daripada ngaku anak cucu, betul nggak? Kalau ngaku umat Nabi, tanggung jawab kita jelas bu, ngikutin sunnah Nabi dan mencintai. Tapi kalau ngaku cucu, kelakuan nggak bener, malu. Nabi sebel banget itu Nabi, sebel banget. Nah ini penting, apalagi Nabi sudah mengingatkan, thumma fitnatu sarra, akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Ini zaman kemerdekaan bukan? Zaman kemerdekaan akan muncul fitnah di zaman kelapangan kemerdekaan. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, di mana fitnah itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku keturunanku, ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahu minni wa laysa minni, dia ngaku-ngaku adalah keturunanku, anak cucuku, kata Nabi, wa laysa minni, padahal dia bukan bagian dari anak cucuku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata anak cucuku, wali-waliku, kata Nabi, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi hari ini kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, jangan langsung percaya. Setuju gak kira-kira? Tapi kalaupun memang kita ingin berbaik sangka, dia suruh membuktikan. Buktikan dulu. Buktinya apa kalau Anda anak cucu Nabi? Mana catatan kitab nasabnya? Kan begitu? Mana pohon nasabnya? Atau yang kedua, buktikan dulu pakai tes DNA. Ternyata bu, ada yang sudah tes DNA, nasabnya bukan ke Nabi. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.